Halo Sobat Kabroto, di samping gua udah ada mobil legend dari Honda yang udah dijual oleh Honda Indonesia. Ini adalah Honda Prelude generasi ke-6 dengan kode BF1. Jadi menariknya ini adalah salah satu legenda Honda yang mobil ini tuh sempat berhenti produksi pada tahun 2001, tapi akhirnya secara global mulai diproduksi lagi tahun 2025. Dan menariknya, Indonesia ini salah satu negara pertama yang ngejual mobil ini untuk pasar Asia Tenggara. Nah, jadi kalian sebenarnya udah bisa booking mulai hari ini tanggal 23 Januari dan harganya itu range di sekitar 925 sampai 975 juta. Penasaran dengan mobil ini? Simak terus di Kabroto. Ya, jadi buat yang belum tahu, Honda Prelude ini kan kelasnya sport car, tapi sangat beda jika dibandingkan sama NSX dan juga Honda Civic. Karena memang ini kelasnya tuh ada di antara Civic dan juga Accord. Kalau Honda Civic itu kan mobilnya tuh fokusnya ke sport banget ya, dan juga kalau Honda Accord itu fokusnya ke kenyamanan. Nah, kalau mobil ini tuh ada di tengah-tengah, jadi bisa mengkombinasikan kenyamanan dan juga rasa berkendara fun to drive khas Honda. Tapi kayaknya kalau bahas Honda nggak afdol kalau kita bahas mesinnya dulu. Yuk kita lihat mesinnya, karena yang spesial dia udah pakai teknologi hybrid. Ya, ini dia yang spesial dari mesinnya. Jadi kalau kita ngomongin mesin, memang basis mesinnya itu dari Civic Hybrid. Cuman ada beberapa improvement lah di mobil ini. Mobil ini pakai mesin 4 silinder segaris berkapasitas 2000 cc, tapi dikombinasikan dengan 2 motor listrik. Jadi total tenaganya kalau digabungin bisa 200 horsepower dan torsi 314 Nm. Nah, kalau misalnya ngomongin zaman sekarang kan mobil-mobil tuh harus yang irit BBM karena harga minyak tuh lagi mahal banget. Nah, di mobil ini selain menggunakan hybrid untuk irit BBM, dia juga menggunakan penggerak roda depan yang disambungkan dengan transmisi CVT. Ya, mobil ini pakai eCVT dari Honda. Tapi ini beda dengan CVT lainnya yang kalau misalnya diajak berakselerasi itu cuma ngeden doang. Kalau Honda ini beda eCVT-nya. Jadi dia ada fitur S+. Ya, itu fitur yang bisa mensimulasikan transmisi CVT ini menjadi transmisi dual clutch atau transmisi manual. Jadi dia ada 8 percepatan ya. Meskipun ini CVT, tapi ada sensasi rasa-rasa pindah giginya. Ini dia bagian depannya. Ini yang gue suka dari Honda Prelude terbaru. Karena desainnya itu bukan hanya dinamis, tapi juga futuristik. Dia itu pakai bahasa desain Ultimate Glide. Jadi ada garis-garis yang mengayun secara harmonis. Ini yang ngebuat mobil ini tuh timeless ya. Desain-desain Honda tuh timeless. Dan kalau kalian lihat, memang siluet lampunya itu mirip banget dengan Honda Civic Type R. Dia juga ada bentuk grillnya menipis. Bentuk grill menipis dan ada grill besar untuk pendinginan radiator. Serta dia lampunya udah full LED. Jadi nambah kesan modernnya. Dan juga ya kalau kalian lihat, ini di bagian depan udah ada 4 sensor parkir. Jadi untuk jalan-jalan yang sempit, mobil ini ngebantu banget. Apalagi di mobil ini udah ada fitur ADAS yang dikenal dengan Honda Sensing. Dia ada 7 fitur ADAS di mobil ini. Sekarang kita lihat sampingnya. Kalau kalian lihat dari bagian samping, dia itu desainnya seperti mobil fastback atau liftback. Jadi memang dia kaca belakang dan bagasi itu nyatu, itu yang bikin unik. Dan juga secara dimensi, karena ini sport car yang cukup compact, dia itu ukurannya nggak lebar-lebar banget dan nggak terlalu panjang. Panjangnya cuma 4,5 meter, dia lebar 1,8 meter, dan tingginya 1,3 meter. Sebenarnya untuk ukuran sport car dia cukup compact. Jadi untuk penggunaan sehari-hari sebenarnya jauh lebih mudah. Yang layak diapresiasi dari mobil ini itu adalah kaki-kakinya. Memang mesin dia sama dengan Civic Hybrid ya, yang memang dimana untuk efisiensi. Tapi kalau kaki-kaki, dia itu sebenarnya basisnya sama persis dengan Honda Civic Type R. Bukan hanya kaki-kaki, tapi sasisnya juga. Dia sasisnya nggak ketiplek sama dengan Civic Type R, tapi memang dibangun dan dikembangkan basisnya itu dari Civic Type R. Jadi memang ada rasa-rasa Civic Type R kalau lu nyetir mobil ini pastinya. Untuk suspensi, bagian depan dia pakai dual axis third, yang belakang pakai multilink, dan hebatnya suspensinya ini udah ada adaptifnya. Jadi secara electronically dia bisa ngeredam kontrol-kontrol jalan secara elektronik. Udah gitu, nih yang kalian harus lihat ini adalah remnya. Dia tuh pakai rem Brembo. Cuman yang menarik, rata-rata tuh Brembo pada males ngasih signature nama mobil-mobil yang menggunakannya. Misalnya ada mobil lain, nah kaliper itu harus merek Brembo. Dia jarang banget ngasih nama mobilnya yang make. Nah, kalau di Honda Prelude ini,
Dia itu cakramnya pakai Brembo, tapi ada tulisan Prelude-nya. Nah, ini yang bikin eksklusif. Dia itu udah cakram depan belakang, ukurannya 350 mm depan, yang belakang itu 305 mm. Dan lihat deh, ini pelka ini keren banget, warna black. Nah, untuk ukuran bannya ini 235 profil 40 ring 19, dan dia pakai ban Continental yang udah teruji banget lah dalam hal performa. Sama yang menarik juga ya, ini mobil kan sport car ya, tapi memang ground clearance-nya masih cukup tinggi, yaitu sekitar 135 mm. Sama yang gue suka, dia itu setiap gue nambah dikit ya, baik depan, samping, dan juga belakang, itu ada fungsinya sendiri. Nah, seperti ini ya. Ini untuk aerodinamis, jadi angin itu akan menekan mobil ke bawah, karena ini ada aliran anginnya. Ini real ya, ini bukan fake. Ini untuk downforce saat di kecepatan tinggi, supaya lebih stabil. Ya, kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini nih yang unik. Dia handle pintunya ini rata ya, jadi kita harus pencet dulu. Nah, dia sengaja dibuat kayak gitu supaya aerodinamisnya makin bagus. Sama dia udah mengadopsi laser welding. Jadi dia harusnya secara pengendalian lebih rigid karena memang sudah mengadopsi laser welding nih, seperti Civic Type R. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya gue juga suka banget, dia sangat futuristis ya. Memang karakternya itu khas mobil-mobil zaman sekarang ya. Dia lampunya itu menipis dan lebar dari ujung ke ujung. Jadi kalau dari belakang kelihatan mobil ini tuh futuristis banget. Dan juga seperti yang tadi gue bilang, menariknya desain mobil ini tuh seperti liftback atau enggak fastback, karena kaca belakang dan bagasi itu jadi satu. Nah, sekarang kita lihat bagasinya. Tapi sebelumnya itu, gue mau bahas dulu nih Hondanya. Ini yang menarik. Jadi di Honda Prelude ini pakai font Honda yang lama. Ibaratnya ini respect the elderly lah. Karena mengingatkan Honda Prelude itu udah legend banget ya, udah ada tahun 70-an. Nah, makanya untuk menghormati Honda Prelude, si Honda yang Prelude terbaru ini dikasih font Honda yang lama. Nah, ini menarik nih. Sekarang kita lihat bagasinya, nih tombolnya ada di ngumpet di bagian sini. Oke. Jadi sebenarnya bisa dibilang untuk ukuran fastback, bagasinya masih cukup memadai. Dia memang udah tersedia kursi belakang ya, pelipatan 60-40, tapi space bagasinya ini masih cukup luas untuk seukuran fastback ya. Yang ngebuat bagasinya luas, dia itu nggak pakai spare tire, tapi dia udah ada tire repair kit yang di bagian sebelah kiri sini nih. Nah, ini bisa kita lihat, ini yang ngebuat bagasinya itu masih cukup luas. Jadi ban serepnya dikorbankan, cuman sama Honda dikasih tire repair kit kalau misalnya bannya itu kenapa-napa di jalan. Di bagasi ini udah ada lampu, terus udah ada sekat juga untuk naruh barang-barang rahasia di belakang. Sekarang kita coba aja ya joknya ya. Nah, ini joknya nih, kita lipat. Ya, itu ukurannya di luas banget. Memang gue belum menemukan data berapa liter luas bagasinya, tapi memang kalau dilihat-lihat, ini tuh luas bagasinya tuh lega banget kayak mobil-mobil sedan yang agak dipanjangin. Jadi untuk naruh tas golf, untuk naruh barang belanjaan yang banyak, bahkan pindahan, road trip, sebenarnya bagasi Honda Prelude terbaru ini udah lebih dari cukup. Terutama kalau misalnya kalian nggak bawa penumpang row kedua. Nah, kita udah bahas bagasinya, gue penasaran dalamnya kayak gimana. Kan kalau Honda kan karakternya desain interior itu futuristis. Nah, kita lihat aja. Wih, bagian interiornya ini juga futuristis dan memang siluet desain interiornya itu mirip banget dengan Honda Civic ya. Ini persis nih, lekukan-lekukan bagian dashboardnya, dan enaknya di Honda Prelude ini bahannya premium ya. Ini soft touch semua ya. Dia sama sekali nggak ada bahan plastik, cuman bagian bawahnya aja nih bahan plastik. Cuman sisanya itu material itu premium banget. Udah gitu ditambah, mobil ini udah mempunyai 8 speaker merek Bose ya. Bayangin, mobil sekecil ini, tapi speakernya ada 8. Gimana tuh? Udah gitu yang bikin mobil ini makin futuristis itu adalah penggunaan head unit dan juga panel instrumen. Nah, kita coba kontak dulu. Nah, jadi panel instrumennya ini ukurannya 10,2 inci ya. Dia memang speedometer udah digital dan temanya bisa kalian atur juga. Sama untuk head unit, dia ini ukurannya 9 inci dan udah bisa built-in Google Maps, Google Assistant, dan juga Google Play Store. Selain itu, ada fitur Android Auto dan juga Apple CarPlay di head unit 9 inci ini. Memang ukurannya nggak gede, cuman yang gue suka, head unitnya itu sangat responsif ya. Responsif banget. Di head unitnya ini juga cukup lengkap ya. Dia udah ada pengaturan ADAS juga di sini ya. Sama sebenarnya yang menarik itu panel instrumennya sih. Jadi
biasanya mobil hybrid itu kan dia nggak punya RPM ya. Cuman di Honda Prelude terbaru ini dia itu ada semacam power atau persentase tenaga. Jadi begitu kita pindah gigi, dia akan seperti RPM. Nah, itu yang bikin unik. Ngomongin transmisi, seperti yang tadi gue bilang, mobil ini kan pakai eCVT lah. Transmisi CVT andalan Honda di mesin hybrid. Tapi CVT yang ini beda dengan CVT Honda yang lainnya. Karena yang cuman karakter itu ngeden doang, kalau ini beda. Di sini terlihat ada fitur S+. Nah, fitur S+ ini itu memanfaatkan simulasi perpindahan gigi di transmisi CVT. Sebenarnya kan CVT kan transmisinya kayak cuman belt doang, nggak ada perpindahan gigi. Cuman lewat fitur ini, jadi kita seakan-akan tuh ada 8 speed dual clutch atau 8 speed automatic. Nah, itu yang bikin menarik. Jadi begitu kita akselerasi atau berkendara agresif, mobil ini tuh nggak bikin bosan gitu. Karena jujur aja suara CVT itu bosan banget. Tapi di mobil ini ada fitur S+ yang memanfaatkan simulasinya lah. Itu keren banget yang gue suka ya. Sama dia untuk perstelingnya tinggal ditekan doang ya, tinggal dipencet, ditarik. Seperti mobil-mobil modern pada umumnya, dia parking brake-nya udah elektrik dan udah tersedia brake hold. Nah, kita ngomongin setir dulu nih. Jadi setirnya itu sama seperti Honda lainnya ya, desainnya seperti Accord terbaru, Civic terbaru. Dia itu pengaturannya udah bisa tilt dan teleskopik. Sama untuk posisi pedal shiftnya itu sangat enak untuk digenggam ya. Ini deket banget dengan jari dan udah tersedia cruise control juga dan juga volume. Jadi untuk Honda Prelude 2025 ini fitur ADAS itu cukup lengkap ya. Dia itu ada 7 fitur ADAS. Contohnya itu ada collision mitigation braking system, ada adaptive cruise control ya, tombolnya ada di setir, terus ada lane keeping assist, terus ada road departure mitigation, ada auto high beam, ada adaptive driving beam, sama yang terakhir itu ada lead car departure notification system. Jadi kalau ada mobil depan yang berhenti mendadak, dia itu akan memberikan notifikasi lewat panel instrumen. Di interior ini juga tersedia wireless charging dan dia ukurannya itu ngumpet di sini ya. Ini menarik nih. Terus untuk akomodasi di mobil ini juga nggak bisa diremehkan karena di interiornya itu masih banyak tempat penyimpanan ya. Contohnya di laci nih. Ini ada laci penyimpanan tertutup yang ukurannya itu gede. Ada 2 buah cup holder di depan. Bahkan di bagian door trim itu juga ada tempat cup holder. Sama ada konsol tengah yang ukurannya itu luas banget. Nah, sekarang kita ngomongin joknya nih. Ini yang menarik nih. Karena dia itu pakai jok semi bucket yang masih nyaman banget. Ini kulit ya, kulitnya itu empuk banget. Dan menariknya untuk driver dan penumpang itu ada di perbedaan di supportnya. Jadi untuk driver itu supportnya jauh lebih gede dibandingkan dengan penumpang. Jadi memang sesuai peruntukannya. Kalau penumpang itu kan untuk kenyamanan, tapi kalau driver untuk rasa berkendaranya. Makanya bagian support di jok driver itu jauh lebih gede. Nah, di bagian atas dia ada tempat kacamata dan juga ada pengaturan lampu yang udah LED. Tapi sebagai orang yang udah dewasa, gue sebenarnya penasaran sama jok row keduanya. Karena memang jok row kedua mobil ini tuh khusus anak kecil. Tapi gue penasaran aja, sebenarnya seluas apa sih? Yuk kita lihat. Nah, untuk mau ke row keduanya, kalian ini gampang banget. Ini kalian tinggal kita tarik ya, bagian recliningnya. Nah, terus kita majuin jok paling depan. Oke. Nah, kita balikin lagi. Oke, jadi memang untuk di row keduanya ini memang dikhususkan untuk anak kecil. Di bagian jok depan ini bukan posisi pengemudi gua. Jadi kalau gue nyetir itu jauh lebih selonjoran dan ini sebenarnya nggak terlalu diselonjorin supaya space kaki gue nih ada. Karena kalau misalnya full, dia itu udah nggak ada space kakinya. Nah, bahkan di row keduanya ini juga cukup ini ya, basic ya. Dia nggak ada cup holder, dia juga joknya bahan fabric yang cukup kasar, tapi setidaknya di bagian belakang ada speaker. Jadi untuk anak kecil, untuk dengerin musik ini nyaman banget. Tapi sekali lagi, kalau untuk orang dewasa duduk di baris kedua ini sangat tidak direkomendasikan. Ya, jadi kesimpulannya ya menurut gua, mobil ini tuh justru adalah sport car yang sangat cocok untuk di Indonesia ya. Karena memang pertama harga minyak lagi mahal banget, lalu lintasnya macet, butuh mobil yang irit karena pakai teknologi hybrid dan juga mudah untuk dikendarai. Ini adalah salah satu sport car yang sangat mudah dikendarai karena memang julukannya ini adalah everyday sport car. Bukan hanya nyaman, tapi juga punya performa yang cukup baik. Bahkan ya fakta menariknya, pengetesan di internal Honda sendiri di situs resminya Honda Jepang, ini konsumsi BBM-nya cukup irit ya.
Pengetesan di sana itu untuk rute dalam kota itu 19 km per liter dan untuk luar kota 17 km per liter. Kapan lagi sport car bisa seirit ini? Makanya gue bilang ini sport car yang sangat cocok untuk di Indonesia. Dan kalian udah bisa booking hari ini tanggal 23 Januari 2026 dan juga untuk delivery-nya itu Mei 2026. Jadi sabar menunggunya, dan untuk harga sendiri itu di kisaran 925 juta sampai 975 juta. Nah, kalian tertarik ya nih? Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video kolaborator selanjutnya. Dadah!